Dari Satmingkal Satmingkal Bogor. Tolong diangkat tangannya. Ada yang protes, Ibu. Nggak disebutin Satmingkal Bogor. Ya, saya terus sebutkan ya, teman-teman. Jika masih semangat, tolong acungkan jempolnya seperti ini. Masih semangat untuk mengikuti materi? Semangat ya. Oke, siapakah narasumber selanjutnya? Beliau adalah seorang profesor riset dan tim penilai angka kredit penyuluh Perikanan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Maros. Kita sambut Bapak Profesor Dr. Insinyur Andi Ahmad Mustafa, MP. Waktu kami berikan sepenuhnya selama 15 menit ke depan. Pada Bapak Profesor kami persilakan. Terima kasih Ibu moderator ataupun host yang kali ini berasal dari Satmingkal yang ada di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Ibu Leli. Yang terhormat Ketua Umum IPKANI Pusat. Yang terhormat Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros. Yang terhormat Ketua DPP IPKANI Provinsi Sulawesi Selatan. Dan saya banggakan dan saya cintai rekan kami para penyuluh perikanan se-Indonesia yang sempat hadir pada webinar nasional kali ini. Pertama dia saya mengucapkan terima kasih kepada panitia webinar nasional kali ini yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi narasumber untuk menyampaikan sharing mengenai karya tulis ilmiah yang sebentar lagi kami akan presentasikan. Kira-kira judul yang sempat disadorkan kepada kami dari panitia dan kami akan mencoba mempresentasikan pada kesempatan kali ini. Jadi adalah mengenai kajian dan penyusunan karya tulis ilmiah dalam era new normal. Perlu saya sampaikan di sini bahwa seperti pada Peraturan Menteri Negara Pendaya-gunaan Aparatur Negara 2008 pada pasal 4 bahwa tugas pokok penyuluh perikanan adalah melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan serta pengembangan profesi penyuluhan perikanan. Tadi Ibu Kapus juga memberikan banyak tambahan tugas dari penyuluh perikanan. Dan untuk kesempatan ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, kami akan banyak menyimak atau memberikan ataupun sharing mengenai pengembangan profesi penyuluh perikanan terkait dengan karya tulis ilmiah ataupun bentuk lain dari karya tulis ilmiah seperti saduran maupun terjemahan. Next. Masih dari peraturan yang sama bahwa ada beberapa unsur ataupun sub-unsur dari kegiatan penyuluh perikanan yang dapat dinilai angka kreditnya, mulai dari pendidikan, penyuluhan, pengembangan penyuluhan perikanan, dan satunya adalah penunjang penyuluhan. Dan pada kesempatan ini sesuai dengan pasal 6 dari peraturan ini kami akan fokus pada pengembangan profesi melalui penyusunan karya tulis ilmiah maupun bentuk lain yaitu saduran ataupun terjemahan. Next. Dari peraturan yang sama kita bisa menyimak apa sebenarnya itu karya tulis ilmiah, yaitu tulisan ataupun hasil pokok pikiran yang dikembangkan yang bisa berasal dari hasil kajian ataupun penelitian ataupun bisa berasal dari gagasan-gagasan yang mungkin berasal dari bagaimana kita membaca literatur yang ada, yang kemudian kita melakukan identifikasi, melakukan deskripsi dan melakukan analisis
sehingga kita bisa membuat suatu karya tulis ilmiah yang memunculkan permasalahan yang ada dan mungkin dengan ada saran-saran pemecahannya. Mengenai karya tulis ilmiah ini ataupun bentuk lain seperti saduran terjemahan ini sangat penting bagi penyuluh perikanan, karena kalau kita melihat dari peraturan yang ada terlihat bahwa semua jenjang fungsional bisa melakukan kegiatan ini, bisa melakukan penulisan karya tulis ilmiah ataupun bentuk lainnya. Next. Mungkin juga sudah disinggung oleh Ibu Kapus tadi bahwa Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sudah membuat surat edaran dan tentunya didahului dengan surat edaran yang lebih tinggi dari KKP maupun dari Menpan RB terkait dengan menuju ke era yang normal, di mana beberapa aturan ataupun protokol sudah disampaikan di sini. Dan untuk surat edaran dari BSDMKP ini sudah sangat jelas sekali protokol baik untuk pelaksanaan penelitian maupun dalam pelaksanaan penyuluhan perikanan di lapangan. Sehingga ini tentunya menjadi penting bagi kita untuk melaksanakan, mematuhi protokol-protokol yang sudah dibuat tersebut. Sehingga sekali lagi seperti disampaikan oleh host tadi bahwa keselamatan dan kesehatan adalah penting di dalam bagaimana kita melaksanakan tugas-tugas kita ke depan. Next. Sesuai dengan definisi karya tulis ilmiah tadi, itu menunjukkan bahwa kita bisa membuat karya tulis ilmiah bukan hanya berdasarkan dari hasil penelitian ataupun kajian, tetapi juga dengan melakukan suatu studi, literatur dan sebagainya. Khusus untuk kami yang mungkin berada di Sulawesi Selatan ataupun di Sulawesi Barat, di mana beberapa kajian dari balai kami itu dapat dilaksanakan, seperti misalnya untuk kegiatan padi udang windu di lahan dengan salinitas rendah yang dilaksanakan di 3 kabupaten di Sulawesi. Ini telah melibatkan beberapa penyuluh perikanan yang tentunya berdomisili di setiap kabupaten tersebut. Karena prinsip kita di sini adalah sekali lagi tetap mematuhi protokol yang ada, yaitu menjaga keselamatan dan kesehatan kita. Kemudian kegiatan lain yang dilaksanakan oleh balai kami, next, adalah pengembangan rumput laut, seleksi rumput laut dari hasil kultur jaringan. Ini juga dilaksanakan oleh penyuluh yang berada di Kabupaten Maros, karena kebetulan lokasi kegiatannya ada di Kabupaten Maros, cuma berada di 3 kecamatan yang berbeda. Mungkin dari sekarang saya sampaikan bahwa mengapa penyuluh bisa bisa mengikuti kajian ini, karena seperti dijelaskan tadi bahwa untuk karya tulis ilmiah ini memang ada yang harus bersumber dari hasil penelitian, sehingga mengapa beberapa penyuluh di daerah kami di Sulawesi Selatan banyak yang melibatkan diri ataupun kami bersama-sama di lapangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang diharapkan di mana penyuluh yang bersangkutan bisa mendapatkan informasi dan mungkin juga akan menjadi bahan di dalam penulisan karya tulis ilmiahnya. Next, kegiatan lain yang dilaksanakan oleh balai kami, yaitu yang ada di kegiatan kami di Sulawesi Barat, yang kami laksanakan ini sebelum pandemi COVID-19 ada. Tapi karena ada keterbatasan untuk kami bisa kembali ke sana, sehingga kami melakukan koordinasi dengan teman-teman penyuluh perikanan, saya kira Pak Ridwan dalam hal ini, untuk bagaimana bisa membantu kami dan tentunya penyuluh-penyuluh di Kabupaten Pasangkayu bisa juga memanfaatkan data ataupun informasi yang kami peroleh dan tentunya untuk kepentingan karya tulis ilmiah dari penyuluh tersebut. Dan insya Allah mungkin beberapa minggu ke depan kalau memang memungkinkan kami bisa berkunjung ke sana, kalau kami akan melakukan penambahan data mengenai
penelitian mengenai tata kelola budaya tambak intensif di Kabupaten Pasangkayu. Tapi kalau tidak memungkinkan, mungkin teman-teman pemilih dari Pasangkayu akan mencoba berkonsultasi ataupun kami berdiskusi dengan teman-teman di sana untuk memperoleh data-data yang kami perlukan. Next. Satu kegiatan lain yang dilakukan di Kabupaten Baru, di mana juga melibatkan teman-teman dari pemilih perikanan, yaitu mengenai aplikasi probiotik di pembenihan yang ada di Ciri di Kabupaten Baru tersebut. Di sini terlihat beberapa pemilih dari Kabupaten Baru sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ataupun kajian yang dilaksanakan oleh kami yang ada di Maros, yang tentunya karena masalah pandemik ini, maka yang terlibat di hatchery yang ada di Kabupaten Baru itu adalah teman-teman yang berdomisili di Kabupaten Baru demi menjaga keselamatan dan kesehatan kita bersama. Satu lagi, walaupun ini mungkin bukan kegiatan dari balai, tetapi kami dari Maros cukup berpartisipasi dari salah satu program Gubernur Sulawesi Selatan terpilih 2018-2023, yaitu mengenai program kebangkitan udang mandiri, di mana di Sulawesi Selatan ada 10 kabupaten yang menjadi tambak demo dari program tersebut. Sehingga ini tentunya berpeluang untuk teman-teman pemilih perikanan untuk bisa mengikuti kajian ini, karena ini dilakukan di 10 kabupaten di Sulawesi Selatan. Kalau kebetulan kami sendiri dan beberapa teman dari peneliti di Maros mendapat tugas sebagai salah satu tim dari pelaksanaan program tersebut. Ini salah satunya adalah yang dicontoh di slide ini adalah di Kabupaten Maros yang dilaksanakan di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Marusut dan Kecamatan Bontoa. Dan kami mendapat informasi dan kami pernah melakukan pertemuan sebelumnya di tahun 2020 ini akan kembali dilaksanakan program tersebut dan tetap dilakukan di 10 kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana di setiap kabupaten dilakukan di kecamatan, dan di setiap kecamatan tersebut akan ada tambak demo seluas sekitar 5 hektar, sehingga sekali lagi sangat besar peluang teman-teman dari pemilih perikanan untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini dan tentunya bisa mendapatkan pengalaman ataupun bisa mendapatkan sesuatu informasi yang sangat penting untuk para pemilih kita di lapangan. Next. Seperti saya sebutkan tadi bahwa pada dasarnya selain karya tulis ilmiah, ada juga bentuk lain yang namanya saduran maupun terjemahan. Khusus untuk karya tulis ilmiah ini bisa dalam bentuk buku, makalah, atau tulisan ilmiah populer. Ini kami mengambil jenis-jenis karya tulisan ilmiah ini sesuai apa yang tercantum dalam Permen mengenai jabatan fungsional pemilih dan penetapan angka kreditnya. Mengapa perlu ada pemilih mengikuti kajian? Karena memang dalam menulis buku itu ada khusus juga untuk memerlukan hasil kajian ataupun evaluasi. Demikian juga dalam bentuk makalah, itu juga diperlukan hasil-hasil kajian untuk bisa menulis suatu makalah. Tetapi tanpa mengikuti suatu kajian, kita pun bisa melakukan menulis ataupun membuat suatu tulisan, baik itu buku yang tentunya berasal dari tinjauan atau ulasan. Kita juga bisa membuat makalah yang juga berasal dari tinjauan atau ulasan dari literatur yang ada. Next. Selain ini kira-kira tidak perlu saya jelaskan karya tulis ilmiah bagaimana ciri-cirinya. Saya kira mungkin teman-teman pemilih sudah bisa memahami. Next. Kemudian yang tergolong terjemahan ataupun saduran, juga ada jenis buku yang bisa ditulis, kemudian ada makalah. Jadi mungkin di sini saya bisa pisahkan bahwa kalau terjemahan itu betul-betul isinya sama dengan sumber aslinya, jadi hanya bahasa saja yang berbeda. Kalau saduran
Itu memungkinkan penulis untuk melaksanakan perubahan-perubahan, tapi tentunya tetap berdasar pada sumber aslinya. Next. Ini kira-kira perbedaan dari terjemahan maupun saduran saya kira sudah sangat jelas saya sampaikan tadi. Next. Di dalam menyongsong era new normal ini, karena sekali lagi faktor keselamatan dan faktor kesehatan menjadi utama, dan itu juga saya dengar dari penyampaian Pak Kepala Badan pada saat ada pertemuan melalui PIKON dengan para pemilih. Ada satu yang sangat ditekankan, pertama itu memang masalah kesehatan, sehingga mungkin rekan-rekan penyuluh yang biasanya rutin ke lapangan untuk pendampingan pelaku utama ataupun pelaku usaha, mungkin di dalam menyongsong era new normal ini akan ada kendala, mungkin ada pembatasan karena tadi ada beberapa faktor yang kita harus pertimbangkan, pertama mengenai kesehatan, sehingga di dalam era new normal ini memang ada beberapa hal yang kita bisa laksanakan. Kalau teman-teman mungkin tidak bisa melakukan ataupun mengikuti hasil kajian, saya kira bisa teman-teman melaksanakan ataupun membuat buku ataupun makalah dengan melakukan tinjauan ataupun ulasan, karena ini tidak untuk tinjauan dan ulasan ini tidak diperlukan adanya hasil kajian. Demikian juga dengan pembuatan makalah, masih ada pilihan bahwa kita bisa membuat makalah bukan dari hasil kajian atau penelitian, tetapi kita bisa melihat dari tinjauan pustaka yang ada untuk selanjutnya kita bisa membuat makalah. Demikian juga tulisan ilmiah populer, itu kita bisa semua laksanakan di dalam era normal nanti, walaupun mungkin kita mengalami keterbatasan untuk berkunjung ke lapangan karena adanya protokol kesehatan dari pandemi 19 ini. Next. Demikian juga dengan masalah terjemahan ini, saya kira lebih besar peluang kita untuk para penyuluh untuk membuat buku maupun makalah dari terjemahan ataupun saduran, karena ini tidak menuntut kita harus ke lapangan untuk memperoleh data. Hanya dengan teknologi yang ada sekarang kita bisa men-sharing informasi-informasi ataupun literatur yang ada, kemudian kita bisa melaksanakan ataupun membuat buku ataupun makalah tanpa kita berkunjung ke lapangan. Inilah kira-kira mungkin teman-teman penyuluh di lapangan bisa tetap produktif walaupun di dalam era new normal nanti, karena memang ada beberapa hal yang bisa kita buat selama new era normal nanti. Next. Ini saya kira hanya memperlihatkan bagaimana format buku. Saya kira ini sudah sangat jelas di sini ada. Perlu saya sampaikan ini bahwa memang di dalam menulis suatu buku ini perlu kesabaran. Saya mencontohkan sendiri buku saya yang saya tulis, saya menulisnya mulai di tahun 1998, tapi terbitnya di 2015. Jadi memang perlu kesabaran, perlu membaca lebih banyak untuk bisa menerbitkan suatu buku. Memang satu kendala di sini karena kebetulan saya sudah semangat menulis 2 tahun pertama, tapi kami harus berangkat sekolah sehingga terpotong selama kira-kira 6 tahun. Sesudah selesai sekolah, kami melanjutkan, dan setelah kami submit ke penerbit, mereka langsung menyatakan bahwa banyak datanya yang sudah tidak update lagi. Ya memang karena kita membuatnya jauh sebelumnya, sehingga ini menjadi suatu pemicu bagi kita sekalian, teman-teman, bahwa kalau memang berminat untuk membuat suatu buku, mungkin memang dilakukan dalam waktu yang lebih singkat, dan tentunya ini merupakan suatu tantangan tersendiri untuk bisa menyelesaikan suatu buku dalam waktu singkat. Next. Ini masalah makalah saya kira tidak terlalu sulit, tapi kalau memang karya tulis ilmiah ini berupa makalah dan hasil kajian, mungkin akan menjadi suatu
kendala bagi teman-teman penyuluh perikanan karena memang ada makalah yang harus berdasarkan pada hasil kajian. Next. Kemudian ini saya kira hanya format-format yang ada. Saya kira teman-teman penyuluh perikanan sudah bisa memahami ini karena kami juga sering memeriksa data dari teman-teman, terutama yang dari Satmingkal Maros. Next. Mungkin ini sebagai kiat-kiat untuk menulis, jadi ini juga kami terapkan sebenarnya bahwa suara putus dari mouse. Baiklah, apakah ada kendala, Maros? Maros. Oke, suara narasumbernya hilang ya, teman-teman ya. Oke, sebelum Maros, apakah bisa bergabung kembali? orang lain bisa, itu saja yang menjadi sering menjadi pemicu bagi saya sendiri untuk menulis. Dan mungkin teman-teman barangkali penyuluh bisa juga melakukan hal-hal tersebut. Kemudian proaktif, ini tentunya kita harus bagaimana setiap saat mencari informasi, terutama kalau kita sudah menentukan apa yang akan ditulis, mungkin kita mencoba mencari informasi-informasi yang terkait dengan apa yang kita tulis, sehingga nantinya di dalam melengkapi tulisan apakah makalah atau buku itu bisa lebih bagus. Kemudian yang lainnya adalah bahwa memang menulis ilmiah itu memerlukan proses, dan karenanya seperti yang saya katakan tadi, dibutuhkan kesabaran, ketelatenan, ketekunan, dan tentunya pantang menyerah. Karena kalau menghadapi suatu masalah atau kendala terus langsung berhenti, itu akan tidak jadi. Jadi seperti saya contohkan tadi, saya menulis buku itu hampir 15 tahun baru selesai, tapi alhamdulillah sudah selesai dan diterbitkan oleh oleh penerbit nasional. Dan bukan saya tidak hanya mendapat koin, tapi juga tidak hanya mendapat koin, tapi juga dapat koin. Kemudian tentunya perlu juga kita bahwa dalam menulis itu sudah ada aturannya, sehingga kaidah-kaidah ilmiah ataupun aturan kata menulis itu perlu kita patuhi. Next. Ini saya kira aturan umum saja mengenai tulis ilmiah. Saya kira sudah sangat jelas sekali ini. Untuk tentunya ini akan mempermudah kita dalam menyelesaikan suatu karya tulis ilmiah. Next. Ini ada beberapa langkah. Saya kira memang kita harus menentukan dulu judulnya, kemudian apa masalah. Ini tentunya kalau karya tulis ilmiah ini bukan dari hasil penelitian. Kalau misalnya kita mau membuat suatu karya tulis ilmiah yang hasil daripada suatu ulasan, ini saya kira langkah-langkah ini kita bisa ikuti. Next. Ini juga tahun lalu kami berkolaborasi dengan teman dari penyuluh perikanan di Maros. Kebetulan seperti yang saya sampaikan tadi, kami terlibat di dalam suatu kegiatan dari Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan program dari Provinsi Sulawesi Selatan, itu yang terkait dengan
kebangkitan udang unyu, dan alhamdulillah dengan teman-teman penyuluh dari perikanan kami mencoba membuat salah satu karya tulis ilmiah tentunya dari hasil kajian, dan saya akan mencoba mensubmit di salah satu jurnal ataupun media yang mungkin menerima tulisan ini dalam bentuk semi populer. Next. Ini Pak Kepala Badan sering menyatakan bahwa kita sekarang di era milenial, walaupun katanya kita ini adalah muka-muka kolonial, karena mungkin sudah termasuk tua, tapi KKP dan dalam hal ini adalah Puslaplu sudah membuat beberapa program-program yang mempermudah pada para penyuluh perikanan di lapangan. Seperti misalnya penyuluh perikanan, di mana para penyuluh tentunya bisa melaporkan hasil kegiatannya di lapangan, dan ini tentunya sangat mendukung era new normal, karena laporan-laporan itu yang dulunya mungkin harus dibawa ke dinas perikanan, di mana para penyuluh berkumpul dengan orang-orang di dinas. Sekarang dengan adanya penyuluh perikanan ini, tentunya mereka bisa mengirim dari rumah ataupun dari lapangan mengenai hasil kegiatannya dalam melaksanakan penyuluhan. Dan kebetulan minggu lalu juga kami mengikuti sosialisasi mengenai edukasi penyuluh perikanan, dan seperti sudah disampaikan tadi oleh Ibu Kapus, dan ini tentunya juga sangat membantu para penyuluh perikanan. Mungkin kalau dulunya kalau mau mengirim dipak ke Satmingkal mungkin harus ke tempat fotokopi. Selain untuk memperbanyak juga menjilid. Dan ini tentunya akan berpeluang untuk teman-teman penyuluh berinteraksi dengan orang-orang yang ada di tempat fotokopi tersebut. Kemudian dengan adanya edipak ini terlihat bahwa bisa mengurangi kontak langsung dengan orang-orang di luar dengan hanya mengerjakan lewat edipak tersebut. Namun memang seperti kami peneliti yang sudah mengirim dipak dalam bentuk peneliti, memang pada awalnya memang masih banyak kendala yang kita dapatkan. Demikian juga pada saat kami sebagai penilai untuk fungsional peneliti, memang masih banyak hal-hal yang kita dapatkan yang bisa mempersulit kerja daripada penilai peneliti, karena ada teman-teman yang masih salah menempatkan dokumen-dokumen yang seharusnya pada tempat yang lain. Masih mending kalau dokumennya yang salah, tapi ada juga yang justru dokumen orang lain yang dimasukkan sebagai dokumennya sendiri. Ini tentunya sangat kurang elok kalau berulang kali dilaksanakan. Oleh karena itu kami sangat berharap agar para penyuluh perikanan nanti di dalam mengaplikasikan edipak tersebut perlu kehati-hatian, sehingga tentunya kami juga dari tim penilai angka kredit penyuluh perikanan akan lebih mudah untuk melaksanakan tugas kami. Dan terakhir sebagai penutup bahwa memang ada beberapa kajian yang harus dilaksanakan apabila kita akan menulis sesuatu buku ataupun makalah yang menuntut adanya hasil dari suatu penelitian. Tetapi ada juga beberapa bentuk karya tulis ilmiah yang kita bisa laksanakan di era new normal ini tanpa harus berkunjung ke lapangan, yaitu berupa membuat buku ataupun makalah ataupun karya tulis ilmiah populer hanya dengan melakukan atau kumpulkan informasi-informasi yang sudah ada, dan tentunya kita bisa meramu sebagai sesuatu makalah yang baru. Dan terakhir mungkin karena seperti sudah saya jelaskan tadi bahwa menulis bukanlah pekerjaan yang susah ketika menjadi kebiasaan, apalagi menjadi kebutuhan seperti kita di penyuluh perikanan ataupun kami ini di peneliti. Kendala terberat sebenarnya berasal dari diri kita sendiri, dan untuk itu kita mengharapkan bisa menghilangkan
rasa malas, rasa malu, seolah tidak dapat menulis. Kemudian padahal sebenarnya kita mempunyai kemampuan untuk itu. Yang terakhir saya sampaikan bahwa mencoba sekali lagi harus dengan mencoba menulis. Hanya yang mampu menghilangkan keraguan untuk menulis. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.